Misalnya struktur tadi, tiang tadi ya, tapi nggak ada belokannya ke sana ya. Gaya P-nya bekerja di sini saja gitu. Ini judulnya disebut gaya aksial eksentris. Jadi ada satu kolom diberi gaya aksial P. Kalau sebelumnya kita tahu potong di mana saja gaya normalnya P. Tidak ada gaya yang lain ya. Tidak ada gaya dalam yang lain pada kolom ini ya, kolom AB ini misalnya. Begitu. Tapi kalau AB ini misalnya penampangnya seperti tadi. Kita anggap penampangnya segi 4 gini ya kalau dipotong di situ. Misalnya P-nya tidak persis berada di tengah-tengah ya. Ini sentroidnya ya. Sentroid dari penampang ini. Misalnya P-nya bekerjanya di sini. Ya, jadi gaya P-nya nekannya di situ. Nah, ini yang kita sebut sebagai gaya aksial eksentris. Gayanya sih aksial ya dalam arah sumbu batangnya, tapi bekerjanya nggak persis di sentroidnya. Ada eksentrisitas. Ada E di situ. Ada eksentrisitas. Nah, akibatnya kita nggak bisa pakai sigma sama dengan P per A lagi ya. Ini hanya berlaku kalau gaya dalamnya normalnya yang nilainya sebesar P ini kalau bekerjanya persis di sini. Kalau bekerjanya di situ nggak bisa, harus kita pindahkan dulu ya. Nah, kalau kita memindahkan P-nya ke C ini, jadi P-nya kita pindahkan ke sini, pindah ke sini, maka perlu ada tambahan momen agar pengaruh dari eksentrisitasnya tetap ada. Jadi ini pindah ke sini, harus ditambahkan momen ini agar sisi sebelah sana kanan mengalami tekan. Gitu ya. Ada M tambahan yang besarnya adalah P kali E. Arah tanda panahnya momen ini mengikuti P-nya saja. Ya. Jadi kalau P-nya tekan, ini kan tekan ya. Ini sebenarnya gambarnya keluar gitu ya, tapi kan karena bidang papan tulisnya cuma di 2 dimensi, jadinya gambarnya seperti ini. Jadi kalau ini tekan ke sana, ya momennya juga ikut tekan ke situ. Ya. Atau kalau saya gambar perspektif lah. Kalau ini sentroidnya, kemudian ada gaya P yang lain, misalnya ke sana, P begitu. Maka kalau ini kita pindahkan ke sini, P-nya saya pindahkan ke sini, saya hapus ya. Jadi tadinya di sini dengan eksentrisitas E, sekarang pindah ke sini. Nah, kalau ini kan arah P-nya keluar sana, momennya juga begitu, akan keluar dari sini, masuknya ke sana ya. Ini adalah M sama dengan P kalikan E. Begitu. Yang ini karena di sana dan tekan, momennya seperti ini ya. Ini ya persis sama dengan sistem ekivalen yang lalu, tapi karena gayanya cuma satu, Anda bisa langsung mungkin pakai intuisi aja sudah kelihatan ya. Ini kan narik sisi kanan begitu ya. Kalau P-nya saya pindah ke tengah, sisi kanannya nggak tertarik lagi. Nah, itu bagian momen tadi yang mengakibatkan efek tarik di sisi kanannya ini yang perlu kita adakan. Begitu. Jadi gaya aksial eksentris itu menyebabkan adanya momen pada penampang. Dan akibatnya akan ada gaya dalam berupa momen lentur di penampang jadinya. Kalau sudah begini, ini sudah sama dengan yang tadi ya. Tegangannya dihitungnya seperti ini. Dari akibat gaya normal yang sebesar P ini dibagi dengan luas. Lalu untuk akibat momen yang sebesar P kalikan E ini harus dikalikan dengan posisinya. Ini Y ini hurufnya bisa huruf lain ya, tergantung sumbunya. Bisa jadi Z, bisa jadi X. Momen dan inersia penampangnya mengikuti ya. Mengikuti sumbu yang sesuai. Kalau I ini terhadap sumbu yang diputari atau dikitari oleh momennya. Begitu. Kalau seperti ini ya momennya inersianya terhadap sumbu yang ini. Ini juga demikian. Oke ya, jadi kombinasi aksial lentur dengan gaya aksial eksentris ini sebenarnya dua hal yang sama ya.
efeknya pada gaya dalam ya. Tinggal penyebabnya saja. Kalau kombinasi aksial secara umum itu bisa macam-macam ya. Ada struktur, ada bebannya beraneka ragam, lalu dipotong di satu tempat, ada gaya normal dan ada momen lentur. Gabungannya seperti itu. Tapi kalau ada gaya aksial saja, namun eksentris, ya sama efeknya. Ada normal dan lentur, penggabungannya seperti ini.